Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nur Rashidah dengan NIM 872031815543, mahasiswi semester 5 Prodi Pendidikan Ekonomi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai alur negosiasi, tahapan dan fase, dan kekuatan negosiasi. Ini merupakan tugas ujian akhir semester ganjil untuk mata kuliah komunikasi dan negosiasi dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa, RP, SPD, MPDE. Langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama di sini ada pengertian negosiasi. Negosiasi itu adalah suatu proses komunikasi antara dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Selanjutnya di sini ada tahapan negosiasi. Ini menurut John Hayes. Menurut John Hayes, untuk mencapai negosiasi yang efektif itu ada 3 tahapan, yaitu perencanaan, persiapan, dan tahap implementasi. Yang pertama perencanaan, yaitu negosiator menetapkan tingkat keuntungan atau target yang ingin dicapai dalam negosiasi. Yang namanya perencanaan itu pasti memberikan kontribusi yang vital terhadap hasil sebuah negosiasi. Makanya perencanaan itu sangat penting. Dan yang kedua itu adalah sebagai negosiator yang cakap juga, sebaiknya negosiator itu dapat menentukan batas rendah atau limit capaian pihak lawan agar memudahkan menyusun strategi. Nah, lalu yang kedua ada persiapan. Persiapan itu berupaya sebisa mungkin untuk mengorek informasi tentang lawan negosiator, seperti menerjunkan tim untuk memata-matai, sabotase, atau bahkan menyadap. Tapi ini mungkin dalam bentuk yang tidak terlalu sekriminal itu, masih yang positif mungkin. Nah, tindakan ini tuh dibutuhkan agar segala informasi yang dibutuhkan terkait pihak lawan itu terkumpul seluruhnya dan dapat digunakan untuk memaksimalkan keuntungan bagi pihak negosiator itu. Tapi mungkin nggak seserem yang kayak kriminal sampai sabotase gitu ya. Terus yang ketiga ada tahap implementasi. Tahap implementasi ini adalah proses interaksi antara negosiator dan pihak lawan berlangsung dan hasilnya sangat ditentukan dari strategi dan taktik dari kedua belah pihak. Lanjut, di sini masih tahapan negosiasi juga, cuman ini menurut case. Menurut case itu tahapan yang penting dalam organisasi itu pertama ada tahap perencanaan, yaitu merencanakan sasaran negosiasi dan memperjelas proses negosiasi. Ini penting ya, karena semuanya pasti perlu rencana agar segala sesuatu itu berjalan dengan sesuai tujuannya. Terus yang kedua ada tahap implementasi, yaitu tahap implementasi itu adalah tahapan yang peranannya itu diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Di sini ada beberapa tahap ya, yaitu implementasi taktik cara Anda, atau Anda tahu tujuan yang ingin dicapai. Jadi kita sebagai negosiator itu bersikeras atau bahkan memaksa pihak lawan agar percaya bahwa kitalah yang benar gitu. Nah, terus yang kedua ada taktik dengan cara bekerja sama, yaitu Anda mendengarkan pihak lawan dan ingin mengetahui apa yang ada di benak mereka. Jadi kita itu reaktif ya, bukan proaktif. Yang ketiga ada taktik tidak bertindak apa-apa. Ini taktik yang sikap keras kepala dalam bernegosiasi. Terus yang keempat itu ada taktik melangkah ke tujuan lain. Jadi Anda yang harus aktif menggeser suatu persoalan ke persoalan lain. Lalu yang ketiga ada tahap peninjauan negosiasi. Tahap ini tahapan yang maksudnya penting karena perlu dilakukan karena untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda. Yang kedua, jika tidak, maka hal itu dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi seorang negosiator. Dan yang
Yang ketiga, jika iya, maka pastikan apa yang sudah Anda lakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan Anda. Jadi, tahap peninjauan negosiasi itu perlu untuk seperti ini, memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda seperti itu. Terus di sini ada hal penting yang harus diperhatikan dalam keterampilan bernegosiasi menurut Hartman. Menurut Hartman itu pertama ada persiapan. Tentunya persiapan yang baik merupakan salah satu kunci sukses negosiasi, yang pasti. Terus yang kedua ada memulai negosiasi. Dalam memulai negosiasi itu ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Contohnya seperti memilih waktu dan tempat yang tepat, terus menciptakan suasana yang positif dan santai, menetapkan agenda, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada strategi dan taktik. Strategi sebagai metode yang diteliti atau tipu daya cerdik, sedangkan taktik lebih mengacu pada setiap metode yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang mana negosiasi yang sukses pasti bukan saja hasil dari perencanaan atau persiapan yang baik, tetapi juga implementasi dari strategi dan taktiknya tersebut. Dari sebuah negosiasi juga pasti menentukan keberhasilan suatu negosiasi. Terus yang keempat ada kompromi. Kompromi itu negosiator menyajikan garis besarnya terlebih dahulu, kemudian perbedaan kedua belah pihak secara spesifik, dan akhirnya disajikan pernyataan yang bersifat penilaian untuk mendukung posisi mereka sendiri. Jadi kompromi ini diperlukan merupakan salah satu upaya menuju pencapaian kesepakatan kedua belah pihak. Yang namanya negosiasi pasti dua kepala yang punya pendapat yang berbeda. Nah, kompromi ini untuk mendapatkan kesepakatan yang win to win gitulah, win-win solution. Terus yang terakhir ada menghindari kesalahan taktis. Nah, di sini kita ada bahas hal yang perlu dihindari saat melakukan negosiasi. Nah, jadi yang kita perlu hindari itu pertama ada mengajukan permintaan awal yang tidak logis, membuat konsesi bebas, memulai tanpa daftar penawaran. Terus ada melakukan negosiasi terlalu cepat, bernegosiasi saat terkejut, menghargai tawaran yang tidak masuk akal. Jadi itu juga nggak boleh, kayak menghargai tawaran kalau nggak masuk akal sebenarnya juga harus dihindari. Terus takut, diam, marah, terus tidak menuliskan hasil negosiasi, terus lalu ada bernegosiasi pada saat lelah, atau kita juga harus menghindari negosiasi dengan mengecewakan bos Anda, dan memaksakan bernegosiasi itu juga harus dihindari. Nah, di sini ada kunci dasar yang diperhatikan dalam bernegosiasi. Ini menurut Oliver. Jadi yang pertama itu ada persiapan yang baik, pasti, karena negosiasi yang tidak disertai persiapan yang baik itu tidak akan mampu menghasilkan kesepakatan yang optimal, yang pasti. Yang kedua ada berlatih. Berlatih ini berlatih bernegosiasi maksudnya merupakan itu kunci untuk percaya diri kita. Hal itu dapat menjadi pintu pembuka besar atau kecil masalah dan kesulitan yang nanti akan muncul gitu. Jadi kita harus berlatih bernegosiasi. Walaupun hasilnya tidak baik, mungkin itu bisa jadikan pelajaran. Terus yang ketiga ada menggambarkan posisi Anda. Jadi dalam bernegosiasi itu kita harus tahu posisi Anda, dan kita harus dapat mengendalikan apa yang seharusnya dapat kita lakukan dan jangan terpengaruh oleh pihak lawan gitu. Yang keempat ada membuat suatu usulan atau proposal. Nah, ini diperlukan apabila pihak lawan itu tidak mengisyaratkan atau tidak membuat suatu usulan yang diajukan dalam bernegosiasi. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk mengusulkannya. Nah, terus lalu ada penawaran. Penawaran itu merupakan salah satu respon yang efektif dalam bernegosiasi, karena tapi tetap aja penawaran dilakukan dengan cara yang baik. Terus yang keenam itu ada persetujuan. Nah, ini hasil dari negosiasi dan kompromi segala macam, dan persetujuan itu adalah hasil akhirnya. Di sini ada hal yang diinginkan pihak lawan. Nah, kalau udah penawaran secara intens itu kita juga harus tahu hal yang diinginkan pihak lawan. Ini menurut Mathock dan Ehrenburg ini ada satu, merasa nyaman akan dirinya sendiri.
Terus yang kedua, tidak merasa dibohongi. Pihak lawan tuh pengen pasti nggak merasa dibohongi. Terus yang ketiga, sekutu yang kekal. Yang keempat, mengetahui dan memahami lebih banyak. Yang kelima, menyelesaikan negosiasi tanpa harus bekerja terlalu keras. Terus yang keenam, itu yang diinginkan pihak lawan biasanya tuh uang, barang, dan pelayanan yang bagus pastinya. Yang ketujuh, diperlakukan dengan ramah, artinya didengarkan gitu, tidak yang reaktif gitu. Terus yang ke-8 itu disenangi. Yang ke-9, komunikasi yang jelas. Dan yang terakhir adalah mengetahui kemampuan dan usahanya dari Anda, bos, dan rekan kerjanya. Seperti itu. Nah, di sini ada kekuatan dan negosiasi. Nah, kekuatan ini kekuatan dalam bernegosiasi itu juga merupakan kunci yang penting karena memperkirakan kekuatan diri sendiri itu dan lawan negosiasi itu salah satu cara untuk memahami bagaimana negosiasi yang efektif gitu agar menghasilkan negosiasi yang efektif. Nah, yang pertama itu ada kekuatan yang sah. Kekuatan yang sah itu adalah Anda dianggap memiliki kekuatan yang sah dalam organisasi jika mempunyai atau melaksanakan fungsi-fungsi yang sah berhubungan dengan peran Anda. Nah, maksudnya di sini kekuatan yang sah itu kayak kita punya jabatan di suatu organisasi atau di tempat kerja, misalnya kayak kepala sekolah atau manajer, dia punya kekuatan yang sah yang sehingga apabila dia mengajukan negosiasi pasti didengarkan oleh pihak lawan, seperti contohnya ke bawahan kerjanya atau kayak ke guru, kalau dari kepala sekolah ke guru gitu. Pasti itu namanya kekuatan yang sah. Nah, terus yang kedua itu ada kekuatan hadiah. Kekuatan ini memberikan kekuasaan bagi para manajer untuk menghadiahi staf mereka, misalnya dengan pujian atau kenaikan gaji. Nah, contoh lainnya dia adalah misalkan kekuatan ini adalah kemampuan untuk menghadiahkan sebuah kontrak kepada supplier atau pihak eksternal biar kita pengen si supplier itu menjadi setia, maksudnya jadi pelanggan tetap bagi barang kita gitu. Nah, dengan kekuatan hadiah itu yang diberikan kontrak, kita berharap agar kesepakatan menjadi pelanggan setia itu dapat tercapai seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada kekuatan koersif. Kekuatan koersif adalah kemampuan untuk menghukum atau memaksa seseorang melakukan sesuatu yang mungkin tidak ingin ia lakukan. Nah, kekuatan koersif ini contohnya misalkan ada masalah yang sulit diselesaikan, nah dapat disingkirkan masalahnya itu dengan cara menjelaskan konsekuensi negatifnya terhadap tindakan yang dilakukan oleh si pihak lawannya itu. Nah, terus yang keempat itu ada keahlian. Kekuatan ini muncul jika Anda adalah seorang ahli dalam bidang tertentu atau mempunyai pengetahuan khusus. Nah, dalam negosiasi ini, kekuatan ini bisa menjadi sesuatu yang tidak ternilai harganya. Karena apabila lawan itu membutuhkan nasihat atau masukan dari Anda, misalkan Anda seorang konsultan eksternal gitu, mau nggak mau pihak lawan pasti membutuhkan Anda sebagai medianya atau sebagai pemberi nasihat untuk Anda gitu, walaupun pihak eksternal. Terus ini ada lanjutan, yaitu kekuatan interpersonal. Kemampuan komunikasi dengan orang dari berbagai latar belakang dan mampu bekerja sama dengan orang yang berpengaruh. Nah, biasanya ini sifat yang harus dimiliki seorang manajer sebagai negosiator pastinya. Nah, dalam negosiasi ini biasanya mereka akan menggunakan strategi atau perilaku yang efektif untuk mencapai kesepakatan. Terus biasanya juga bisa untuk mencegah konflik serta mendapatkan hasil yang win-win gitu. Itu kekuatan interpersonal namanya. Terus yang selanjutnya ada kekuatan informasi. Dalam bernegosiasi, Anda harus mampu mengatur dengan jelas informasi yang bisa mempengaruhi hasil negosiasi. Nah, biasanya yang memiliki kekuatan informasi ini adalah bagian orang-orang yang bagian misalkan pada staf departemen sumber daya manusia, terus misalkan kayak pencapaian strategis, corporate affairs, atau bagian keuangan. Nah, dia itu mempunyai kekuatan informasi yang
yang dapat bisa mempengaruhi hasil negosiasi. Terus yang selanjutnya ada kekuatan berdasarkan hubungan. Nah, kekuatan berdasarkan hubungan ini adalah saling ketergantungan tujuan, kekuatan rujukan, dan kekuatan berdasarkan hubungan dengan orang lain dalam jaringan pribadi dan profesional. Nah, hubungan dan saling ketergantungan tujuan adalah sumber utama kekuatan dalam negosiasi gaji. Jadi, contoh lainnya misalkan kayak ada partai gitu pada saat pemilihan umumnya mereka saling sendiri-sendiri gitu istilahnya. Nah, pas saat sudah selesai hasil pemungutan suaranya, sudah siapa yang jelas dan mereka mempunyai tujuan yang sama, mereka melakukan negosiasi atau kompromi untuk membangun atau membuat suatu rencana bagi kedepannya nanti, bagi pas dijalankan kewajibannya sebagai wakil rakyat misalkan seperti itu. Jadi mereka yang tadinya sendiri-sendiri jadi bergabung. Nah, itu kekuatan berdasarkan hubungan. Lalu yang terakhir ada kekuatan internal. Nah, selain kekuatan yang sebelumnya itu eksternal semua, ini juga kita perlu memiliki sumber kekuatan internal yang efektif, meliputi penghargaan terhadap diri sendiri, citra diri, kepercayaan diri, dan cara pandang terhadap hidup. Nah, kekuatan internal ini juga pastinya sangat perlu ya, soalnya tanpa sumber kekuatan internal itu, maksudnya tanpa sumber kekuatan internal yang kuat, kita tidak akan bisa menggunakan kekuatan eksternalnya dengan baik. Ya, istilahnya seperti itu. Nah, sekian, terima kasih. Sekiranya segitu saja yang bisa dapat saya jelaskan mengenai kekuatan negosiasi dan tahap dan fasenya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti dengan mudah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.